Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwata fi din wa muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagi yang penuh dengan cahaya ini, yang penuh dengan kebaikan dan keimanan ini. Kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia, di majelis ilmu yang merupakan taman surga, yang mudah-mudahan kita senantiasa bisa berada di dalamnya, diberikan taufik dan semangat oleh Allah untuk bisa istiqamah di jalan kebaikan dan jalan agama yang mulia ini. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, kepada siapapun yang senantiasa mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa pula kita memohonkan kepada Allah ampunan dan keridhaan untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berkorban banyak untuk kita, siang dan malam, pagi dan petang, mereka berjuang untuk kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di sisinya, dan Allah lapangkan kuburannya. Dan orang tua yang masih Allah berikan kesempatan hidup, semoga Allah berkahi sisa usia mereka, dan Allah jadikan anak-anaknya berbakti kepada mereka. Kepada para guru kita yang telah mendidik dan mengajari kita, para ustadz-ustadz kita yang senantiasa membimbing kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi usia mereka, anak-anak mereka, serta keturunan mereka. Allah pertemukan kita bersama mereka nanti dalam surga. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah lisamahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Pada pagi ini surat yang akan kita baca adalah suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang merupakan golongan daripada surat Makkiyah, surat yang ke-112. Jumlah ayatnya adalah 4, yang mana disebutkan oleh sebagian mufassirin bahwa di antara sebab turun ayat ini adalah di mana orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu atau sifat Tuhanmu. Ini bentuk pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah orang-orang Quraisy yang bertanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkanlah ayat ini, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad,
Dialah Allah yang Esa. Makanya surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas dikarenakan satu, karena membicarakan tentang keikhlasan. Yang kedua, membicarakan tentang kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada syarikat dan tandingan baginya. Memurnikan ibadah kita, memurnikan keyakinan kita, memurnikan segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, terdapat hadis yang berbicara tentang keutamaan surat ini dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala an. Dia berkata, qala Rasulullah SAW li ashabih, Nabi berkata kepada para sahabatnya, aya'jizu ahadukum ayaqra'a thuluthal qur'ana fi laylah. Tidak mampukah kalian membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Nabi mengatakan itu kepada para sahabat. Syaqqa dzalika alaihim. Para sahabat merasa berat. Siapa pula yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Nah, ini sangat berat bagi mereka. Wa qalu ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa pula yang mampu di antara kami yang membaca itu dan melakukannya? Faqal, lalu Nabi mengatakan, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Ya, surat Allahu al-wahidus samad itu adalah sepertiga Al-Quran. Namun, apakah seseorang ketika membaca surat Al-Ikhlas ini sepertiga atau 3 kali, apakah dia sama senilai dengan membaca 30 juz? Situ khilaf para ulama tentunya. Tentu tidak sama. Tentu tidak sama dengan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Anda seperti menyelesaikan 30 juz. Ya. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan, sesuatu yang sama belum bisa menggantikannya. Sesuatu yang sama nilainya belum bisa menggantikannya. Artinya, nilai surat Al-Ikhlas tersebut adalah sepertiganya Al-Quranul Karim. Dan kita dianjurkan untuk membacanya. Ketika kita membaca sepertiga atau 3 kali senilai dengan Al-Quran, seluruh Al-Quran, itu adalah sebuah keutamaan yang tidak boleh pula kita tinggalkan untuk membaca seluruh Al-Quran. Teman-teman, ada hadis ini yang bisa bernilai sepertiga Al-Quran dibaca sekian kali menyamai 30 juz, lalu kemudian kita meninggalkan tilawah Al-Quranul Karim, tidak membaca surat-surat lain, tidak. Tetapi ketika Nabi menyebutkan keutamaan surah Al-Ikhlas ini dengan sepertiga Al-Quran, itu adalah keutamaan tersendiri yang harus dipahami. Bukan berarti kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran dari surat-surat yang lainnya. Di antara keutamaan juga bahwa Nabi SAW juga membaca beberapa kali di dalam salatnya, seperti salat tawaf misalnya, maka surat Al-Ikhlas ini disandingkan dengan surat Al-Kafirun, dibandingkan dengan surat Al-Kafirun. Selesai surat tawaf, itu di rakaat pertama dibaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas. Dan begitu juga di salat sunat fajarnya, di rakaat pertama dibaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas, Ikhwani wa akhwati fiddin. Nah, ada juga beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan ini. Jadi barang siapa yang membaca Al-Ikhlas ini sebanyak 10 kali dalam seharinya, membaca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di dalam surga.
Jadi kalau ingin dibangunkan Allah baginya rumah di dalam surga, maka bacalah surat Al-Ikhlas ini sebanyak 10 kali. Dan itu ada beberapa riwayat. Nah, inilah beberapa keutamaan yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang menyebutkan ya keunggulan surat Al-Ikhlas ini, keistimewaan surat Al-Ikhlas ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, qul, ini khitabnya tentu kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya sekaligus. Walaupun ayat itu tertuju kepada seseorang, khususnya kepada Nabi SAW, maka dia berlaku untuk seluruh umatnya. Al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab. Sebuah ayat yang diturunkan Allah, hikmah dan perintahnya serta pelajarannya bukan hanya tertuju kepada sebab diturunkannya ayat orang tertentu, tapi dia berlaku umum kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallahu ahad, ay al-wahidul ahad, yang maha esa, alladzi la nazira lahu, yang tidak ada tandingan baginya, wala nadida wala syabihah, yang tidak ada sekutu dan serupa baginya. Allah esa, Allah maha esa, Allah tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang bisa mensyirikatkannya. Allah maha segala-galanya. Inilah Allahu ahad. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, ketika kita di dalam kehidupan ini mesti meyakini Allah Maha Esa, dan kita sebagai orang tua pun harus menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita sejak kecil. Sampaikan kepada mereka Allahu Ahad, Allahu Ahad. Kepada para guru juga demikian, sampaikan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu Maha Esa di dalam rububiyahnya, penciptaan alam semesta ini, di dalam pengaturan langit dan bumi, segala apa yang ada di dalamnya. Allah Maha Esa, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada makhluknya. Sampaikan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita, agar mereka tahu Allah Maha segala-galanya. Esa dalam al-uluhiyah, apalagi dalam ibadah kepada Allah. Allah tidak boleh disandingkan dengan yang lain dalam urusan ibadah kita. Allah Esa di dalam ibadah kepadanya, memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah, menyembahkan, menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Esa dalam asma dan sifatnya. Allah Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allahus Samad. As-Samad artinya allazi yasmudu ilal khalaiqi fi hawaijihim wa masailihim, yang mana tempat bersandarnya, tempat minta tolongnya seluruh makhluk ya, di dalam kebutuhan dan permasalahan mereka dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita bersandar, tempat kita mengeluhkan segala keluh kesah kita di dunia ini. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada gelap kecuali setelahnya akan ada terang dalam segala urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dengan urusan kita. Maka kedudukan kepadanya apa yang kita inginkan, minta kepadanya apa yang kita butuhkan.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit bumi, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika malam tinggal sepertiganya. Dan kita meyakini sebagaimana yang diyakini oleh para ulama as-salaf, wa nuzuluhu haqiqiyyun, bahwa Allah turun ke langit bumi memberikan 3 fasilitas kebaikan. Yang meminta kepadaku pasti aku beri, yang mohon ampun pasti aku ampuni, yang berdoa mesti aku kabulkan doanya. Subhanallah. Dan itu berlaku sepanjang tahun. Dalam sujud-sujud kita, kadukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita akhiri, ya, kehidupan kita, masalah kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama yang mulia ini. Solusinya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Solusinya ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, dan Allah yang maha kuasa. Maka keluhkan segala kehidupan kita, urusan kita kepadanya. Ikhwan akhwat fiddin, ayat yang berikutnya adalah lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ay laysa lahu walad, tidak punya anak, wala walid, dan juga tidak punya orang tua, wala sahibah, juga tidak punya istri. Artinya Allah Maha Esa, tunggal. Dan kita tidak boleh bertanya dalam diri kita, ya, siapa sebelum Allah dan bagaimana Allah kok bisa muncul. Tidak boleh bertanya dalam urusan ini. Kita tutup bab seperti ini. Allah Maha Esa, kita yakin itu. Tidak perlu kita bertanya, ya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang membuat dangkal keimanan kita, membuat dangkalnya keyakinan kita. Kokohkan Allah Maha Esa, alladzi lam yalid wa lam yulad. Itu yang mesti kita yakin dalam kehidupan kita. Ikhwan akhwat fiddin, ketika kita meyakini Allah Maha Esa dan Allah tempat kita meminta, di situ pula lah kita yakin, ya, di situ pula lah kita yakin bahwa rezeki dan segala apakah yang ditentukan Allah tidak akan kita ambil yang bukan rezeki kita. Tidak akan kita dapatkan kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Dari situlah kita tidak boleh, ya, sadar tidak boleh hasad, sadar tidak boleh dengki, sadar tidak boleh kita benci kepada saudara-saudara kita. Karena masing-masing orang telah mendapatkan bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ pula kita sadar bahwa Allah Maha Adil kepada makhluknya terhadap segala pemberiannya. Tidak ada yang tersalah di dalam pemberian Allah kepada kita. Untuk apa kita hasad kepada orang lain? Untuk apa pula kita dengki kepada orang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, tertukar di dalam memberikan itu kepada kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Di mana ayat terakhir Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni la sahibalah, tidak ada, ya, sahabat atau tidak ada orang yang sekufu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk satupun yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan badi'us samawati wal ard adna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menceritakan tentang dirinya, Allah yang menjelaskan bagaimana Allah. Ini yang harus kita yakini. Maka surat Al-Ikhlas ini surat yang berbicara tentang pengenalan Allah terhadap dirinya. Allah mengenalkan dirinya, ya, Maha Esa, tempat kita bersandar, tempat kita meminta, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, yang tidak ada satupun makhluk yang sekufu dengannya. Ini penjelasan Allah. Maka ini kita yakini.
Kita tanamkan nilai-nilai tauhid ini dalam diri kita dan anak keturunan kita. Jangan sampai nilai-nilai tauhid ini hilang dalam kehidupan kita dan anak keturunan kita di masa yang akan datang. Sesulit apapun kehidupan, sesulit apapun kondisi dan keadaan, maka pegang teguh akidah dan agama Islam yang mulia ini. Kita berjuang bersama untuk menegakkannya, dan kita sama-sama berharap kita dimatikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam agama yang mulia ini, dalam keadaan mengesahkan Allah dengan semurni-murninya, tanpa kita ada mensyirikkan Allah dalam makhluknya, dalam kehidupan kita ini. Ai huwa maliku kulli syai', wal malik, Allah maha raja atas segala sesuatu, wa khaliquhu, dan Allah penciptanya. Fa kaifa yakunu lahu ya man khalaqahu nadhir, bagaimana mungkin akan ada baginya yang telah menciptakannya ya tandingan, yusami atau qarib yudanihi, yang mendekati Allah atau yang sama dengan Allah. Nggak mungkin, tidak akan ada makhluk satupun yang bisa mendekati bahkan menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzah, Allah maha tinggi, maha suci, ya, maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha mendengar, maha melihat, dan maha kuat, maha kuasa, memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ikhwani ukhwati fiddin, ini surah Al-Ikhlas yang sangat banyak keutamaannya, yang bernilai dalam kehidupan kita, yang mengokohkan akidah dan keyakinan kita, yang menguatkan pondasi agama kita. Bacalah terus surah Al-Ikhlas ini, maka dia dianjurkan untuk dibaca di pagi dan di sore hari, yang dianjurkan juga untuk dibaca dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita bersama dan kuatkan kita di dalam agama yang mulia ini, agar senantiasa kita kokoh, agar senantiasa kita kuat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah badai maksiat dan syubhat, badai fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat pekat. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap Allah berikan kita furqan di hati kita, hidayah di saat semua orang sudah tergelincir. Karena betapapun ya, bahwa hidayah itu adalah kata kunci, dan Allah yang memilikinya, Allah yang memilikinya. Maka ya, jaminan hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah selalu kepadanya agar kita tetap diberikan kekuatan, keistiqamahan dan semangat dalam agama yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.